Informasi, kemudian Bu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, kemudian ada Bu Asih Margiati selaku Kepala Urusan Layanan TI. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama ya teman-teman untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi aktivasi SSO pada pagi hari ini. Meskipun dilaksanakan secara online, semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Meilina Eka selaku MC pada kegiatan hari ini. Baik, kemudian saya akan membacakan susunan acara sosialisasi pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan pembacaan doa. Kemudian akan ada pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Telkom University. Kemudian ada kata sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Dilanjutkan dengan pemaparan atau penjelasan materi User Education SSO dan Layanan TI oleh rekan-rekan Service Desk. Kemudian akan ada sesi tanya-jawab dan diskusi, dan akan ada penutup. Baik, mungkin selanjutnya mari kita buka agenda sosialisasi pada pagi hari ini dengan berdoa ya teman-teman menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, selanjutnya akan ada pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Telkom University. Kepada operator, kami persilahkan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang.
bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, teman-teman semua, selanjutnya akan ada pemberian kata sambutan ya yang akan diwakilkan oleh Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, Ibu Maya Setiawati. Kepada Bu Maya Setiawati, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi aktivasi Single Sign-On atau SSO dan layanan teknologi informasi. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru yang kini menjadi bagian dari keluarga besar Telkom University. Memasuki dunia perkuliahan, teknologi informasi akan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kegiatan akademik maupun kegiatan kehidupan kampus sehari-hari. Nah, nanti melalui sistem Single Sign-On ini atau SSO, mahasiswa dapat mengakses berbagai layanan digital kampus dengan satu akun, di mana satu akun itu dapat mengakses baik itu aplikasi, misalnya untuk layanan akademik, ada Intesias, ada Portal 1, ataupun MyValue, ataupun untuk pembelajaran daring. Selain itu juga bisa digunakan untuk tiket service desk, kemudian koneksi internet, dan berbagai fasilitas teknologi informasi lainnya. Karena itu, pemahaman mengenai penggunaan SSO ini dan layanan TI sangatlah penting gitu ya, agar nanti mahasiswa dapat memanfaatkannya secara optimal, aman, dan bertanggung jawab. Kami berharap bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk belajar mengenai cara menggunakan layanan digital yang ada di kampus, tapi juga menjadi langkah awal untuk membangun budaya digital yang baik, yaitu dengan menjaga kerahasiaan akun dan kata sandi, kemudian menggunakan layanan teknologi ini sesuai dengan ketentuan, dan selalu berhati-hati terhadap berbagai ancaman keamanan digital. Jadi kepada seluruh mahasiswa baru, manfaatkanlah fasilitas teknologi yang ada ini, yang telah kami sediakan untuk menunjang proses belajar, berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengembangkan potensi diri, serta jika misalnya ada kendala, dapat memanfaatkan layanan service desk Putih. Akhir kata, semoga sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu Maya atas kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk ke acara inti ya, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan juga layanan TI. Kepada rekan-rekan mahasiswa, mohon dapat diperhatikan dan disimak dengan baik ya, agar proses aktivasi SSO-nya dapat berjalan dengan lancar ya, walaupun sepertinya teman-teman juga sudah mengaktifkan akun SSO-nya ya.
Nantinya mungkin akan ada tambahan penjelasan ya mengenai layanan-layanan apa saja yang dapat teman-teman akses ya selama menjadi mahasiswa di Telkom University, dan juga mungkin kami akan membahas mengenai pengenalan MFA ya. Sebagai informasi tambahan, karena ini juga sering ditanyakan ya oleh teman-teman, untuk materi dan recording kegiatan sosialisasi ini akan kami bagikan ke website Service Desk setelah acara selesai. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir nantinya terlewat, karena teman-teman dapat memutar ulang ya rekamannya atau membuka materinya. Baik, tidak perlu berlama-lama ya teman-teman, kita langsung mulai saja pemaparan materinya yang akan dibawakan oleh Mbak Hudia Sukma. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Melina atas kesempatannya. Selamat pagi buat teman-teman ya semua. Terima kasih yang telah antusias untuk hadir di acara kita hari ini, yaitu sosialisasi aktivasi SSO. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi ya. Saya Hudia yang akan memandu teman-teman semua tentang cara aktivasi SSO dan layanan yang tersedia ya, yang bisa teman-teman bisa akses nantinya gitu. Mungkin sebelum itu kita cek ombak dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah melakukan aktivasi SSO boleh reaction-nya. Dan mungkin nanti bagi yang sudah, wah udah mulai lumayan juga ya untuk yang sudah aktivasi. Nah ini teman-teman boleh tetap ikutin sesi ini karena nantinya akan ada sedikit informasi layanan yang teman-teman bisa akses selama menjadi mahasiswa. Dan bagi yang masih belum mencoba aktivasi SSO atau ada kendala nih kemarin aktivasinya, tidak perlu khawatir karena setelah ini kami akan pandu cara aktivasinya. Mungkin kita mulai dengan definisi single sign-on ya. SSO ini merupakan sistem autentikasi ya teman-teman yang memungkinkan teman-teman bisa mengakses beberapa aplikasi menggunakan satu akun yang sama. Jadi dikarenakan di Telkom University ini memiliki berbagai aplikasi yang teman-teman bisa akses, itu nanti bisa aksesnya menggunakan satu akun saja. Jadi tidak perlu mengingat banyak akun dan password gitu ya. Nah, untuk persiapan aktivasinya ini apa aja sih? Nah, teman-teman bisa mempersiapkan device-nya dahulu ya teman-teman, seperti laptop atau handphonenya, kemudian tentunya internet, pastikan internet teman-teman stabil gitu ya. Terus email registrasi. Nah, email registrasi ini adalah email yang teman-teman gunakan saat registrasi ulang di SITS kemarin. Jadi pastikan emailnya masih aktif. Dan kalaupun emailnya sudah nggak aktif atau ada dari teman-teman emailnya yang kehack nih atau emailnya sudah tidak aktif gitu ya, teman-teman bisa mengajukan perubahan email ke form kendala yang nanti ada rekan saya yang akan men-share di chat Meet ini gitu ya. Kemudian KTP. Nah, ini KTP ini yang dimaksud adalah NIK ya teman-teman. Jadi NIK teman-teman bisa dipersiapkan untuk kebutuhan aktivasi nantinya gitu. Nah, untuk step pertama, teman-teman silakan bisa ke browser di device masing-masing ya, akses ke 1.telkomuniversity.ac.id. Pastikan jangan sampai salah domain ya teman-teman. Dicoba search 1.telkomuniversity.ac.id, dan ketika sudah ke halaman ini ya, yang tertera di layar, itu bisa langsung klik buat akun SSO baru. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah klik akun SSO baru, nanti akan langsung tampil nih tampilan verifikasi NIK. Nah, di sini teman-teman tentunya pilih aktivasinya itu sebagai mahasiswa ya, teman-teman. Terus ini NIK yang tadi disebutkan, silakan isi di kolom yang tertera gitu ya. Dan ada informasi juga bahwasannya teman-teman harus melakukan cetak berita acara juga ya di aplikasi SIT sebelumnya. Lalu ketika sudah isi NIK, silakan klik verifikasi. Nah, di sini teman-teman nanti akan langsung tampil halaman security code, dan di waktu yang bersamaan nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi di email pribadi teman-teman gitu ya, yaitu kode OTP. Jadi silakan isi kode OTP yang ada di emailnya ke tampilan di security code yang ada di halaman satunya.
Dan mohon jadi perhatian juga ya, untuk OTP ini berlaku selama 15 menit. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang terlewat dari 15 menit nih, otomatis kode OTP-nya sudah kadaluarsa gitu. Jadi silakan bisa diklik back saja di bagian bawah ada tombol back. Nanti bisa isi ulang NIK-nya, terus klik verifikasi lagi, dan nanti balik lagi ke halaman ini dan otomatis akan terkirim email terbaru, kode OTP terbaru gitu ya. Terus klik konfirmasi. Nah, di sini teman-teman akan muncul ya tampilan buat kata sandi. Di sini juga ada tertera informasi nama lengkap teman-teman, terus nomor induk mahasiswa teman-teman juga, dan ada username. Dan username ini juga tidak bisa diubah ya teman-teman, karena username ini sudah di-generate atau dibuatkan oleh sistem gitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya dari teman-teman merasa username-nya ada yang nggak sesuai dengan yang dimau gitu ya, itu tidak bisa request diubah gitu, karena memang sudah dibuatkan dari sistem. Jadi pakai saja username yang sudah disediakan. Dan untuk kata sandi silakan dibuatkan ya dengan kriteria yang tertera, seperti minimal 8 karakter, maksimalnya 12 karakter. Terus kombinasi untuk huruf besar kecilnya juga harus ada, dan memiliki angka antara 0 sampai dengan 9. Terus ada karakter khusus ya, dan simbol seperti @ atau koma, titik itu boleh. Dan tidak boleh mengandung nama pengguna. Jadi teman-teman untuk password ini tidak diperkenankan menggunakan nama username teman-teman ya. Jadi kalau misalnya misal nih bikin passwordnya @dia 123, nah itu otomatis tidak bisa dibuat kata sandinya, karena takutnya akan bentrok dari sistemnya sehingga tidak diperkenankan. Jadi boleh digunakan password selain namanya gitu ya, misal karakter favorit teman-teman gitu, entah One Piece atau apa gitu, itu boleh ya teman-teman, bebas gunakan saja. Boleh. Kalau sudah strong kata sandinya, klik simpan. Nah, ini teman-teman bisa dibaca dulu ketentuan dan syarat yang berlaku di sini ya, selama menjadi mahasiswa, dan kayak ketentuan bahwasannya data pribadi teman-teman itu sudah dibuat di sistem gitu ya, dan nanti bisa di-checklist saja dan klik simpan lagi. Oke, ketika sudah klik simpan, nah di sini teman-teman akunnya sudah otomatis berhasil dibuat ya, dengan informasi nama lengkapnya, terus ada emailnya juga gitu ya. Email itu username dan domain kampus kita, yaitu @student.telkomuniversity.ac.id. Ini boleh halaman ini di screenshot aja ya teman-teman, supaya gimana ya, supaya tidak ketinggalan informasi username dan emailnya gitu. Dan meminimalisir dari teman-teman kalau misalnya ntar sewaktu-waktu lupa username-nya, nanti bisa dilihat lagi aja screenshot dari halaman ini gitu ya. Oke. Nah, mohon jadi perhatian juga sekali lagi, untuk username itu teman-teman tidak bisa diubah ya teman-teman, karena sudah dibuatkan oleh sistem. Dan untuk username itu digunakan untuk login ke beberapa layanan seperti iGracias, MyTelU, dan WiFi kampus. Dan ini nanti akan dijelaskan juga di setelah sesi ini ya. Kemudian untuk yang email SSO, nah ini email SSO ini merupakan username plus domain kampus, yaitu student.telkomuniversity.ac.id, yang mana ini digunakan untuk login ke aplikasi yang berkaitan dengan Microsoft 365, seperti Telio 1, terus Outlook juga, terus Teams yang teman-teman pakai saat ini, terus OneDrive juga ya. Jadi memang tidak semua layanan itu login dengan satu username aja atau email doang gitu ya. Jadi memang ada beberapa layanan yang loginnya itu menggunakan username aja, dan ada beberapa layanan yang menggunakan email gitu ya. Jadi tidak bisa asal login saja gitu teman-teman, ada ketentuannya gitu. Baik, sebelum kita lanjut, adakah mungkin dibuka sesi tanya jawab ya, mungkin bisa di raise hand dulu aja. Nanti akan dibuka 3 pertanyaan gitu ya, boleh. Untuk yang pertama, ada Kak Lulu Sadia. Boleh dicoba open mic, Kak?
Susah. Halo, Kak Lulu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya aja ya. Untuk Kak Zulfania. Halo Kak, boleh dicoba open mic-nya? Halo Kak, kedengaran nggak? Iya, terdengar. Jadi gini sebenarnya tuh saya tahun kemarin, jadi kan saya mahasiswa tahun kemarin dari Ya. ilmu komunikasi. Nah, tapi saya tuh udah lagi proses ngundurin diri dari ilmu komunikasi. Nah, saya kan pindah ke Telkom Purwokerto ke eh, apa jurusan bisnis digital. Nah, tapi karena semester kemarin saya sempat bayar UKT, kan otomatis akunnya masih nyangkut tuh. Nah, kan ini udah jadwalnya login akun SSO yang baru, yang untuk bisnis digital, tapi karena pengunduran diri saya belum di ACC dan saya udah menghubungi LAAK sama Prodi dari kemarin, dari hari Rabu tuh belum ada jawaban yang pasti. Nah, saya tuh butuh akun bisnis digital buat login SSO gitu loh, Kak. Itu gimana Kak, solusinya? Terima kasih. iya. Kalau untuk proses undur dirinya berarti masih menunggu approval dari LAK-nya ya Kak? Iya, kalau dari dosen udah di-approve, tinggal nunggu prodi sama LAK gitu, belum ada kepastian sih. Saya udah ngajuin dari lama sebenarnya. Paling kalau untuk proses undur dirinya boleh diselesaikan dulu aja ya Kak. Karena kalau memang undur dirinya belum selesai sampai akhir, maka KKM belum bisa aktivasi SSO juga gitu. Jadi harus diselesaikan dulu sampai akhir, di-approve semua. Nanti boleh setelah di-approve semua, boleh dicoba aktivasi lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, boleh di-follow up aja ke LAK fakultasnya ya. Iya, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Baik, mungkin kita lanjut aja ya untuk selanjutnya. Ini ada satu framework. Nah, ini merupakan SSO yang kita gunakan ya teman-teman. Namanya satu framework. Ini merupakan website yang satu kumpulan aplikasi yang tersedia sehingga teman-teman nanti digunakan hanya dengan satu kali login aja. Jadi nanti dari tampilan yang berhasil pembuatan akun tadi, teman-teman bisa langsung klik login Telio 1 dan nanti akan langsung diarahkan login ke tampilan berikut. Jadi nanti teman-teman bisa memasukkan email teman-teman ya, tadi username @student.telkomuniversity.ac.id dan password SSO-nya. Dan perlu jadi perhatian ya untuk nama kamu ini merupakan contoh aja ya teman-teman, jadi jangan diikutin. Tolong sesuaikan username teman-teman yang sudah didapatkan gitu ya. Silakan masukkan username-nya dengan huruf kecil semua, terus masukin domainnya @student.telkomuniversity.ac.id dan password SSO yang sudah dibuat tadi ya. Terus klik sign in. Nah, setelah klik login, nanti ya teman-teman akan diarahkan untuk aktivasi MFA gitu ya. Jadi silakan pastikan juga untuk internetnya juga stabil dan persiapkan laptop dan device HP-nya juga gitu ya. Dan MFA ini apa sih teman-teman? Nah, MFA ini merupakan metode autentikasi 2 langkah yang mengharuskan teman-teman melakukan metode ini ya untuk mengakses aplikasi Office 365. Jadi ketika teman-teman login ke Teli 1 itu otomatis akan diarahkan mengaktifkan MFA dulu karena MFA ini bersifat wajib untuk menjaga akun teman-teman agar tetap aman dan mencegah hacker membobol akun teman-teman gitu ya untuk akses ke informasi pribadi teman-teman. Jadi silakan dicoba. Nanti ada tampilan seperti ini ya, ada tulisan more information required. Nanti dicoba klik next saja. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan untuk menginstal aplikasi Microsoft Authenticator. Jadi bagi teman-teman yang belum install aplikasinya boleh dicoba ke Play Store atau App Store teman-teman ya. Dan silakan dicoba search aplikasi yang logonya seperti ini ya teman-teman, yang seperti ada di gambar, warna biru. Silakan diinstal dulu. Dan kalau udah ada yang install, boleh dicoba next aja di pilihan di tampilan browsernya. Terus kalau ada tampilan setup your account, bila di next juga.
Nah, untuk settingan MFA-nya ini beda tampilannya teman-teman di device maupun di laptop. Kalau di laptop itu ada scan barcode-nya yang menggunakan handphone. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang login di laptop, ada muncul barcode, sekalian buka handphonenya dan buka aplikasi Microsoft Authenticator-nya dan dicoba scan barcode yang tertera di browser laptopnya. Sedangkan kalau ada yang login di HP, ini bisa langsung aja ya klik pair your account atau pasangkan akun Anda. Nanti akan otomatis diarahkan ke aplikasi Microsoft Authenticator-nya gitu, teman-teman. Nanti ketika sudah klik dan sudah sukses gitu ya, nanti biasanya akan langsung muncul 2 kode angka yang teman-teman bisa langsung masukin ya. Nanti biasanya kalau di laptop itu ada muncul 2 angka di browsernya dan di HP-nya nanti akan otomatis muncul juga pop-up notifikasi gitu. Masukkan 2 angka dan silakan diketikkan saja. Sedangkan kalau di handphone itu nanti ada muncul juga pop-up di atasnya gitu ya. Dan silakan diisikan angka yang tertera di websitenya gitu. Nah, ketika sudah klik 2 angka tersebut, nanti akan otomatis MFA-nya teraktifkan gitu ya, sudah selesai. Nanti teman-teman ketika sudah klik dan otomatis akan login ke homepage atau halaman utama satu framework-nya. Jadi ini tampilannya ya teman-teman, ada berbagai aplikasi juga yang teman-teman bisa explore gitu ya. Sebelum lanjut, mungkin bisa reaction dulu, apakah dari teman-teman semua sudah sampai tahap ini? Aman, teman-teman? Oke, udah pada aman ya. Mungkin sekalian dibuka sesi tanya jawab juga ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh di raise hand aja. Ini udah ada yang raise hand atas nama Kak Zahra. Ya, halo Kak. Sebelumnya ini saya kan ada kendala. Ada nggak ya Kak suaranya? Ada Kak, masuk. Oh iya. Saya kan udah login ya Kak kemarin. Terus di webnya itu udah tertulis udah selesai dan di aplikasi yang Google Authenticator-nya itu udah tersambung Kak. Cuma belum sampai ke muncul dia di halaman homepage kayak gini. Itu gimana ya Kak? Kalau aktivasi MFA-nya menggunakan Google Authenticator ya. Iya Kak. Tapi berhasil gitu, ada notifikasi error nggak selama aktivasi MFA-nya? Ada Kak, katanya kendala saat bergabung kayak gitu. Kalau nggak salah ya Kak, kemarin udah sempat dicoba beberapa kali sih. Ini kalau dicek akun kakaknya udah aktif ya MFA-nya. Paling dicoba login lagi aja ulang. Login Nanti kalau ulang ya misalnya Kak? masih boleh dicoba ulang. Nanti kalau masih terkendala boleh hubungin kontak kita aja. Nanti kami bantu lebih lanjut gitu. Iya, berarti kalau mau menghubungi setelah sesi ini ya Kak? Ya boleh. Ya, oke. Baik Kak, terima kasih. Ya sama-sama. Ada satu lagi nih dari Kak Rian Kamil. Boleh dicoba open mic. Halo Kak, Assalamualaikum. Suaranya kedengaran nggak? Waalaikumsalam. Kedengaran Kak? Ya, Kak, jadi saya akun SSO-nya tuh belum bisa akses. Saya sudah sampai berhasil masukkan NIK, terus pas di bagian kirim kode OTP-nya itu nggak bisa. Padahal emailnya benar. Saya pakai iCloud sih, bukan Gmail, tapi terus udah kirim ulang juga, udah beberapa kali nggak masuk kodenya. Itu solusinya gimana? Biar masuk kodenya. Udah dicoba cek di spam emailnya barangkali? Saya udah coba semuanya Kak, nggak ada sama sekali.
Paling bisa dicoba nanti isi form kendala ya, nanti bisa diminta ubah email aja gitu ke email yang lain. Ada email yang lain kan ya Kak, Oh iya, yang at jadi Gmail gitu. baiknya pakai pakai Gmail aja, nggak usah iCloud. Iya betul. Oh ya, Paling saya dicoba sudah ubah. chat di WA-nya IT-nya sih Kak, tapi mungkin belum direspon, mungkin sebentar kali ya. Paling diisi aja ada form kendala yang udah di-share sama tim kami di chat. Iya saya sudah isi semuanya. Oh gitu, oke. Kalau udah, nanti paling ditunggu aja Kak ya. Nanti Tapi kita Kak, infokan kembali. tapi kalau semisal setahu saya kan batas buat akun SSO itu kan hari ini. Kalau lewat dari hari ini gimana? Kalau untuk aktivasinya itu bisa dilakukan kapan aja ya Kak. Jadi setelah ini Oh masih gitu. bisa kok dilakukan. Oh, oke. Iya. Oke Kak, itu aja sih. Makasih Kak. Iya, Iya. sama-sama. Baik, mungkin ini move ke chat ya. Ada yang bertanya, ini ada dari Muammar Zahran. Oh ini kendala autentikator ya. Kalau untuk kodenya ini sudah sesuai belum Kak untuk yang atas nama Kak Muammar Zahran? Paling kalau terkendala kodenya nggak bisa di... Oh udah ya. Hmm, paling ini nanti boleh dicoba hubungin ke kontak kita aja Kak ya, atau bisa berkunjung ke kantor kita di Putih, di Gedung Panambulai, nanti kita bantu pandu secara langsung gitu Kak. Boleh berkunjung di hari Senin gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk Islam digunakan. Kalau untuk install Microsoft Authenticator itu bisa digunakan di beberapa device ya Kak, jadi boleh dicoba saja aktivasi di beberapa device-nya gitu, termasuk PC. Oh, ini berarti tadi malam udah bisa dicoba dan berhasil ya. Paling dicoba pastikan juga Kak untuk settingan otomatis waktunya itu sudah otomatis apa belum di bagian di laptop dan di HP-nya juga gitu ya. Kalau udah otomatis, boleh dicoba pastikan lagi kode yang diinputkan udah sesuai apa belum, karena kode itu ada batasnya ya, ada selama 30 detik gitu, akan berubah gitu. Jadi bisa dicoba pastikan lagi aja. Dan kalau masih nggak bisa, boleh hari Senin berkunjung ke kantor kita untuk kita bantu langsung. Baik, kita langsung lanjut aja ya ke layanan selanjutnya. Jadi nanti setelah teman-teman sudah di homepage satu framework ini, bisa dicoba akses ke salah satu aplikasi yaitu Igrasias. Nah, Igrasias ini merupakan portal akademik ya untuk teman-teman akses, dan di sini nanti isinya ada teman-teman bisa ngecek nilai ataupun presensi, terus melihat data profil teman-teman, melihat foto profil gitu ya, melihat informasi yang terupdate di Tell You gitu bisa juga. Nanti teman-teman bisa dicoba akses ke igrasias.telkomuniversity.ac.id. Dan untuk login ya, teman-teman tentunya login pilih sebagai mahasiswa ya. Dan masukkan username-nya dan password-nya. Dan untuk username ini jangan lupa tidak dicantumkan domain ya teman-teman. Jadi hanya username saja dengan huruf kecil semua. Dan untuk password-nya, password SSO yang teman-teman sudah buat tadi. Kemudian klik login. Nah, ini ya teman-teman beranda Igrasias yang teman-teman bisa telusuri sendiri ya. Nanti ada banyak menu yang bisa teman-teman akses, termasuk nilai mahasiswa, kehadiran teman-teman, terus apalagi ya ada TAK, nanti mungkin teman-teman bisa cek juga gitu ya.
Nah, untuk Igrasias ini juga memiliki aktivasi MFA juga ya teman-teman. Jadi selain Microsoft, Igrasias juga memiliki aktivasi MFA juga. Dan pastikan teman-teman aplikasi Microsoft-nya sudah diinstal dan tidak boleh dihapus ya teman-teman. Terus internetnya harus stabil dan mempersiapkan device laptop dan handphonenya. Dan untuk aktivasi MFA-nya, teman-teman bisa silakan ke menu akun ya. Ada di sini, yang di sebelah kiri, bisa klik akun, dan klik pengaturan out, dan pilih apps out setting. Dan teman-teman lanjut ke, ada beberapa langkah yang ada di bagian ini ya, apps authentication. Kalau sudah install aplikasinya, boleh langsung ke langkah 2 dan klik generate kodenya. Nanti otomatis akan muncul kode ya, yang bisa teman-teman scan dari aplikasi Microsoft Authenticator. Ketika sudah scan, nanti otomatis akan ada kode Igrasias. Nanti silakan bisa isikan di langkah 4, teman-teman. Nah, untuk aktivasinya ini ya, untuk tampilan autentikatornya, kalau teman-teman mau scan, bisa ke bagian ke pojok kanan bawah, silakan klik scan aja, dan nanti otomatis akan muncul kodenya gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman sudah generate QR code, lalu ada tampil QR code-nya dan arahkan kamera HP-nya untuk scan kode yang ada di Igrasiasnya gitu ya. Nanti akan otomatis muncul. Nah, seperti yang kamu Amar laporkan tadi ya, untuk kodenya itu masukkan yang dari aplikasi Microsoft Authenticator-nya, Kak. Nah, nanti silakan disesuaikan aja kode yang ada di aplikasi Authenticator-nya, silakan dicoba input ulang ya kodenya gitu. Jadi untuk kodenya bukan ada di Gmail ataupun di lainnya gitu, melainkan ada di aplikasi Microsoft Authenticator-nya gitu ya. Untuk Kak Muammar boleh sambil dicoba lagi aja sekarang untuk loginnya. Sambil kita lanjut, nanti setelah sudah ada kodenya, nanti bisa teman-teman logout dulu Igrasiasnya, dan ketika sudah menginputkan username dan password, itu akan otomatis muncul tampilan seperti ini. Jadi ada diminta untuk mengirimkan token dulu, dan klik apps out di bagian toggle out-nya, nanti masukkan kode yang sesuai yang ada di aplikasi Microsoft Authenticator-nya. Baik, sebelum lanjut, kita buka sesi tanya jawab kembali. Boleh di raise hand dulu teman-teman. Apakah ada kendala atau kesulitan? Dari Kak Rauda Aska. Kak, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silakan, Kak. Ini Kak, saya kan udah bisa login Igrasias di website laptop sama website HP. Nah, pas waktu saya udah download di HP itu saya nggak bisa login Kak. Saya masukin username sama passwordnya tuh cuma loading terus dari kemarin. Tapi kalau login di website bisa. Itu kenapa ya Kak? Ini mau coba login kemana, Kak? Login di HP aja sih. Soalnya kan yang ada aplikasinya di HP. Kalau yang udah bisa saya login itu baru di website doang. Oh, ini mau coba login ke website 1, maksudnya ya? Enggak, login ke Igrasias yang di aplikasi. Aplikasi Gracias, oke. Nah, Di browser laptopnya loading terus. di browser laptop itu bisa. Cuman kalau di aplikasi di HP itu loading terus. Waktu di mau login ya.
Paling boleh dicoba lagi aja Kak untuk akses yang di HP-nya. Terus pastikan juga jaringannya juga stabil ya Kak ya. Atau nanti boleh dicoba ini aja, kirimkan foto kendalanya aja di chat ini, nanti kita bantu cek dulu. Ya udah Kak. Oke kan, terima kasih Kak. Dah. Mungkin mau cek ombak lagi nih teman-teman yang sudah sampai Igrasias, boleh dicoba reactionnya. Ada pada bisa kah? Oke, sebagian besar pada bisa ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari chat. Kak, untuk masuk ke bagian scan itu di mana ya Kak? Boleh tolong diulang. Ini bagian scan yang Igrasias berarti ya? Oke, baik. Untuk aktivasi MFA boleh silakan teman-teman ya, boleh dicoba ke Igrasias dulu, lalu klik akun dan ada pilihan pengaturan out dan pilih apps out setting. Nanti muncul ada beberapa langkah yang teman-teman bisa ikutin. Jadi ketika teman-teman sudah install aplikasi autentikatornya, jadi nanti lanjut ke langkah 2 dan klik generate QR code. Nanti otomatis akan muncul kode yang teman-teman bisa scan di aplikasi autentikatornya gitu ya. Dan untuk scan-nya seperti ini ya teman-teman, di aplikasi Microsoft-nya, kemudian nanti di pojok kanan bawah, di bagian halaman home autentikatornya itu ada ya, silakan klik scan, dan nanti silakan scan yang ada di langkah 3 yang ada di Igrasiasnya. Jadi ketika sudah tampil QR code-nya, silakan dicoba scan saja. Dan nanti otomatis kode autentikasinya akan muncul di aplikasinya, seperti itu. Nah, nanti boleh kalau memang sudah ada muncul kode Igrasiasnya, boleh dicoba logout Igrasiasnya, dan dicoba lagi login ulang. Dan ketika sudah memasukkan username dan password, nanti akan ada muncul otomatis tampilan send token Igrasiasnya, seperti ini gitu, teman-teman. Nanti silakan di bagian toggle layout-nya diklik, dan nanti masukkan kode di sini. Yang ada kolom ya, masukin 6 kode angka yang ada di aplikasi Microsoft Authenticator-nya. Itu. Untuk Kak Naila, boleh kalau memang ada kendala, bisa di open mic saja. Nanti dibantu. Atau di screenshot-kan kendalanya di bagian mana. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Haikal. Kalau berhasil disimpan berarti sudah ya. Iya betul Kak, kalau memang autentikasinya sudah berhasil disimpan, kodenya sudah ada, berarti itu udah aman ya. Sudah bisa login. Baik, ini ada 2 lagi ya. Tanya yang raise hand dari Kak Iputu Yogi, boleh dipersilakan. Open mic sih. Kak, maksud dari Tell You Connect tuh apa ya? Ya, untuk Telekonek itu WiFi, Kak. Cuman nanti akan kita bahas setelah ini ya. Oke. Kalau untuk Makasih, Igrasiasnya sudah aman, Kak? Oke. Kita lanjut untuk yang selanjutnya, Kak Lulu Sadia. Oke, Kak, mohon maaf tadi itu mikrofon saya tidak bisa nyala ya di pertanyaan pertama, jadi sekarang udah bisa nyala. Saya itu mau meloginkan akun Tell-You-nya ke Gmail, tapi Gmail-nya bilang tidak dapat menemukan akun ini, atau memang sebenarnya tidak ada. Maksudnya Nah, ini nggak loginnya tuh bukan di aplikasi Gmail, di mana loginnya. Iya, ini sebagai informasi buat teman-teman yang lainnya juga ya. Untuk Tell-You sendiri itu sudah menggunakan layanan Microsoft. Jadi untuk Gmail memang sudah tidak bisa login lagi, Kak. Jadi silakan untuk login email itu melalui Outlook ya, di Microsoft 365 atau office.com bisa dicoba searching saja. Oh iya,
Nanti setelah ini akan kami infokan juga untuk layanan tersebut ya. Ya, mau tanya lagi Kak, saya sudah coba di aplikasi Microsoft Outlook, terus katanya tuh belum bisa antara password saya yang salah atau nama akun saya yang salah, tapi saya yakin saya udah memasukkan dengan benar Kak. Kalau untuk loginnya boleh dipastikan seperti ini Kak. Jadi loginnya menggunakan username dan domain student@student.telkomuniversity.ac.id. Terus passwordnya pastikan juga tidak ada yang typo atau pada mengandung spasi gitu ya. Oh iya, oke. Terima kasih Kak, nanti saya coba lagi. Boleh, sama-sama. Baik, kita langsung lanjut lagi aja ya untuk layanan berikutnya. Nah, ini tadi yang barusan ditanyakan oleh Kak Lulu ya. Untuk saat ini kita menggunakan layanan Microsoft 365. Dan nanti teman-teman bisa explore aja untuk berbagai layanan yang ada di Microsoft seperti email Outlook atau OneDrive gitu ya. Kalau OneDrive ini seperti punyanya Google Drive yang ada di Gmail, yang ada di Google gitu ya. Cuman boleh silakan dicoba akses aja OneDrive-nya untuk menyimpan berbagai file juga di situ ya. Terus ada SharePoint, ada Teams yang dipakai saat ini. Dan kalau misalnya dari teman-teman ingin menginstal Microsoft-nya ke device laptop teman-teman, boleh dicoba scan aja tutorialnya. Untuk yang Microsoft Windows ada yang scan sebelah kiri, yang untuk OS boleh dicoba scan yang kode sebelah kanan gitu. Nah, untuk jadi perhatian juga untuk Microsoft ini masa berlakunya ada teman-temannya, jadi nggak selamanya aktif. Merujuk pada pasal 7 kebijakan putih mengenai penghapusan lisensi untuk akun Microsoft ini bagi yang sudah alumni atau yang sudah yudisium selama 6 bulan gitu ya, akunnya otomatis akan dihapuskan dari sistem sehingga nanti teman-teman ketika sudah jadi alumni sudah tidak bisa mengakses Microsoft lagi. Itu mencakup email institusi teman-teman yang tadi ya, email student, terus OneDrive-nya sudah tidak bisa diakses juga, dan Microsoft Office 365 serta Microsoft Teams itu sudah tidak bisa diakses lagi. Jadi sehingga teman-teman ketika nanti sudah mulai lulus itu boleh dicoba backup seluruh data-data pentingnya ya sebelum akunnya dihapus secara permanen oleh sistem. Nah, untuk layanan selanjutnya, ini ada MyTelio Mobile. Mungkin dari teman-teman sebagian sudah mulai coba install aplikasi ini ya di HP-nya. Jadi, MyTelio Mobile itu merupakan aplikasi mobile untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Telio. Jadi, ini tuh sebenarnya iGracias versi mininya, versi aplikasinya gitu ya. Jadi, untuk kegunaannya, teman-teman bisa melihat jadwal kuliah teman-teman di aplikasi tersebut, terus nilai teman-teman juga, dan KTM digital juga bisa cek di aplikasi MyTelio. Untuk loginnya menggunakan username saja tanpa domain @student, huruf kecil semua, dan password SSO-nya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman, ada jadwal kuliah, ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman akses juga, terus ada KTM digital yang teman-teman bisa lihat di bagian menu akun gitu ya. Dan ada timeline juga. Nah, timeline ini bisa teman-teman buat curhat-curhat atau memang mau update status lagi yang ngapain atau memang butuh teman yang lain gitu ya, kayak mutualan bisa juga di sini gitu ya, mau cuap-cuap bisa di timeline ini gitu ya. Namun jadi perhatian juga untuk postingannya diperhatikan juga ya teman-teman, tidak boleh mengandung unsur-unsur negatif seperti kayak ujaran kebencian atau unsur sara, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, untuk layanan selanjutnya ini tadi dari Kak siapa tadi yang menanyakan Teleconnect. Nah, ini Teleconnect ini merupakan WiFi internet gratis yang teman-teman bisa akses selama di area Telkom University. Jadi ini merupakan WiFi kampus yang bisa teman-teman gunakan. Dan untuk loginnya itu menggunakan username dan password SSO yang teman-teman sudah aktifasi tadi. Dan untuk WiFi yang digunakan adalah Teleconnect. Dan kalau misalnya ada beberapa teman yang menanyakan, ini sama nggak ya Kak sama yang WiFi asrama? Nah, ini berbeda ya teman-teman. Untuk WiFi asrama itu bukan kita yang mengelola. Untuk
Kalau misalnya memang ada kendala WiFi asrama juga bukan di kita ya teman-teman, itu nanti bisa silakan hubungin ke helpdesk asrama masing-masing untuk WiFi asrama. Dan saat ini untuk yang kita tanganin adalah WiFi Teleconnect gitu ya. Jadi silakan dicoba menggunakan username saja tanpa domain @student. Dan kalau ada pilihan sertifikat CA, boleh dicoba pilih jangan validasi dahulu. Terus untuk anonimus boleh dikosongkan saja. Dan password SSO-nya pastikan sudah sesuai. Nanti silakan dicoba koneksikan saja teman-teman. Nah, untuk layanan selanjutnya ada Azure DevTools. Ini merupakan aplikasi yang berisikan produk berlisensi ya untuk dari Microsoft. Jadi mungkin dari teman-teman nantinya selama perkuliahan ada membutuhkan software tertentu gitu yang berlisensi. Misalnya ada kebutuhan dari dosennya atau dari kegiatan apapun gitu ya yang membutuhkan lisensi, bisa silakan akses ke azureforeducation.microsoft.com. Nanti ke menu education saja dan ke menu software untuk melihat berbagai produk yang sudah berlisensi. Untuk panduan lengkapnya boleh dicoba scan aja ya teman-teman. Dan untuk login juga sama menggunakan email SSO, username, dan @student.telkomuniversity.ac.id. Jadi ini menyesuaikan kebutuhan teman-teman saja ya, tidak wajib untuk semua. Jadi silakan dicoba saja kalau mau explore, mangga. Dan untuk layanan selanjutnya ada blog mahasiswa. Ini mungkin bagi teman-teman yang suka menulis atau yang terbiasa menulis gitu ya, yang mungkin sebelumnya sudah punya blog pribadi, boleh dicoba akses blog mahasiswa di student.telkomuniversity.ac.id. Ini juga loginnya menggunakan akun SSO teman-teman ya. Jadi untuk blog mahasiswa ini teman-teman tidak perlu registrasi lagi, jadi bisa otomatis login dan sudah otomatis sebagai kontributor blognya gitu. Dan jadi perhatian juga ya untuk teman-teman dilarang membuat konten yang mengandung ujaran negatif seperti kebencian atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum gitu ya. Nah, untuk layanan selanjutnya ada Etiket Putih. Ini merupakan aplikasi untuk pelaporan teknis ya. Mungkin bagi teman-teman nantinya ada kendala teknis seperti ada bug di nilai yang nggak muncul atau nggak bisa login Yggdrasil ataupun kendala Microsoft juga, itu boleh ditiketkan saja. Nah, untuk tiketnya, teman-teman bisa akses di portal 1, lalu pilih ada menu etiket putih, langsung klik aja dan nanti ke menu tiket baru, nanti silakan teman-teman bisa pilih layanan dahulu gitu ya, misalnya kendala akses internet, boleh pilih akses internet dan jabarkan di deskripsi untuk kendalanya apa gitu. Misalnya terkendala telekonek di gedung FEB atau di gedung FIK itu bisa silakan didetailkan saja dan masukkan evidence juga ya. Karena untuk evidence juga sangat membantu kita juga untuk melakukan pengecekan lebih cepat gitu. Nanti ketika sudah input tiket baru, silakan tunggu aja. Nanti akan kita hubungin kembali ketika tiket sudah selesai dikerjakan gitu. Nah, ini untuk teman-teman bagi yang lupa password atau yang pengen ubah password nih, merasa passwordnya nggak sesuai atau pengen ubah password aja, itu bisa silakan ke Telyu 1 lagi, ke website 1.telkomuniversity.ac.id. Nah, untuk perbedaannya apa ya, Kak? Kalau untuk perbedaannya, untuk forgot password ini, teman-teman tidak perlu menginputkan password yang lama. Jadi nanti tampilannya itu, teman-teman memasukkan username, terus NIK, dan nanti akan ada diminta untuk kode OTP juga gitu ya, dan silakan langsung menginputkan password yang baru. Dan untuk yang ubah password, ini tentunya ada menginputkan password lama juga gitu ya. Jadi sebelum menginputkan password baru, teman-teman input dulu password yang lama, dan kemudian inputkan password yang barunya. Untuk panduannya bisa di-scan aja atau diketik di Telyo ACID/change password atau forgot password gitu. Nah, ini dikarenakan Telkom University sangat-sangat menjaga keamanan data ya teman-teman. Ini sangat penting juga untuk teman-teman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Dengan selalu mengaktifkan MFA tadi yang teman-teman sudah coba ya, terus backup data secara berkala dan tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi teman-teman ke sembarang orang gitu ya.
Terus hati-hati juga dengan phishing, dan saat ini kan phishing juga sudah marak terjadi gitu ya, dan scam-scam juga di medsos teman-teman, atau di WhatsApp, di email, atau SMS, itu hati-hati juga, jangan asal buka aja. Dan kalau misalnya ada yang kehilangan data atau kehilangan perangkat, bisa menghubungi pihak yang berwajib atau fakultas teman-teman, dan matikan GPS juga, dan yang lainnya. Nah, dari segala penjelasan tadi, ini ya aplikasi yang dapat diakses menggunakan SSO itu ada 5 layanan ya. iGrasias, Microsoft 365, Teleponek, Mataleo Mobile, dan Blog Mahasiswa. Ini ada di satu framework tadi. Jadi teman-teman bisa silakan dicoba ke masing-masing layanannya, boleh dicoba explore masing-masing gitu ya. Baik, sebelum diserahkan ke MC, mungkin saya akan membuka sekali lagi. Mungkin 3 pertanyaan pertama yang raise hand, boleh dicoba? Raise hand terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya kembali. Atau boleh dicoba reaction lagi bagi teman-teman yang sudah selesai aktivasi dan sudah mencoba berbagai layanannya, boleh dicoba reaction dulu. Oke, aman ya. Untuk materi nanti akan disebarkan ya oleh rekan saya, ada linknya, nanti silakan teman-teman bisa cek di website kami gitu ya. Ini dari Kak Regina, ada pertanyaan. Untuk login ke Microsoft 365, apakah menggunakan akun SSO atau menggunakan akun yang dibuat pribadi? Untuk login ke aplikasi Microsoft 365-nya, itu teman-teman bisa menggunakan akun pribadi juga. Jadi, asalkan untuk scan autentikatornya, itu sesuai dengan panduan yang tadi ya. Kalau login ke Microsoft 365-nya itu tentunya menggunakan akun SSO teman-teman ya. Jadi kalau memang sebelumnya udah ada login ke akun pribadi, boleh dicoba switch atau logout dulu aja. Nanti dicoba lagi login ulang menggunakan akun SSO. Ada dari Kak Syaira. Untuk aktivasi Grasiasnya, sebentar. Untuk Kak Syaira, mungkin kalau sudah login ke iGrasias, silakan bisa dicoba aktivasi Grasiasnya dengan klik akun. Nanti di menu pengaturan out, nanti ada pilihan apps out setting. Nah, ini silakan ikuti langkah-langkahnya. Kalau memang sudah install aplikasi autentikatornya, boleh dicoba generate QR code-nya yang ada di langkah 2 ya. Yang ada di tampilan yang di tengah ini. Ada nih beberapa langkahnya. Iya, sama-sama. Untuk yang Kak Haikal masih terkendala di Grasias, mungkin dicoba pastikan ini ya, kode sesuai dan settingan HP dan laptopnya sudah otomatis di bagian settingan jamnya gitu ya. Kalau tetap masih nggak bisa juga, nanti boleh silakan hubungin kontak kita atau bisa berkunjung ke Gedung Panambulai untuk kami pandu secara langsung. Dan untuk yang di Gedung Panambulai itu untuk yang khusus di Bandung ya teman-teman. Kalau untuk yang kampus cabang boleh berkunjung ke masing-masing kampusnya untuk dibantu secara langsung juga gitu. Baik, mungkin dicukupkan saja. Ini merupakan kontak beberapa IT Service Desk kampus cabang, termasuk yang di utama. Silakan disesuaikan. Dan untuk feedback SSO, silakan dicoba scan. Dan untuk bagian terkendala, silakan diisikan form kendala yang ada di tertera di layar. Baik, saya pamit undur diri. Saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Hudia Sukma atas pemaparan materinya.
Untuk teman-teman yang masih terkendala atau ada hal-hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, boleh teman-teman barangkali? Baik, mungkin bila sudah tidak ada, ke depan mungkin apabila teman-teman ada kendala ya, teman-teman bisa menghubungi layanan WhatsApp kami ya, atau datang secara onsite ke Gedung Panambulai untuk memaparkan kendalanya ya. Mungkin itu saja teman-teman, izin kami tutup mungkin ya acara sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa atas kehadirannya pada sosialisasi pagi hari ini. Semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman dan memudahkan teman-teman ya dalam proses aktivasi SSO-nya. Apabila ada kendala, teman-teman juga dapat mengisi form kendala yang telah kami bagikan di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi form kehadiran juga ya yang telah kami bagikan. Saya Meilina selaku MC mewakili seluruh panitia kegiatan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.